Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Arfilga Kartens dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 5. Di sini aku bakal menjelaskan karakteristik unik Animalia. Yang pertama ada Porifera. Salah satu contohnya itu Demosponge. Porifera memiliki ciri tubuh yang berpori seperti busa atau spons. Tubuhnya seperti tabung atau jambangan dengan bentuk simetris radial. Tubuh Porifera memiliki warna yang bervariasi, sehingga sangat indah untuk dilihat sebagai pemandangan laut. Lalu yang kedua ada Soelenterata. Salah satu contohnya itu ubur-ubur. Keunikan Soelenterata adalah ia mengalami pergiliran keturunan antara fase polip dan medusa, di mana pada fase polip memiliki bentuk silindris di bagian proksimal dan melekat pada suatu tempat. Pada bagian distal ada mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada Platyhelminthes. Salah satu contohnya itu Planaria. Keunikan dari cacing pipih adalah kemampuannya dalam memperbanyak diri. Cacing pipih dalam melakukan perkembangbiakan akan melakukan fragmentasi, yaitu dengan memutuskan bagian tubuhnya menjadi individu baru. Cacing pipih tidak memiliki organ pernafasan khusus, sehingga pertukaran udaranya dilakukan secara difusi antara permukaan tubuhnya dengan air. Lalu yang keempat ada Nemathelminthes. Salah satu contohnya itu cacing kremi. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Rongga tubuh pada Nemathelminthes disebut Pseudocoelomata. Kebanyakan cacing ini hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun ada pula yang hidup bebas. Selanjutnya ada Annelida. Contohnya itu lintah. Annelida merupakan hewan triploblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selomata. Namun Annelida merupakan hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana. Filum Annelida terdiri dari cacing berbuku-buku dan memiliki sistem pencernaan yang sempurna, dari mulai mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Lalu ada Molluska. Contohnya itu hewan siput. Molluska mempunyai tubuh lunak tanpa kaki. Ia juga tidak memiliki kerangka dan berdarah dingin. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian dasar, kepala, mantel, dan kaki otot. Beberapa spesies moluska yang memiliki kerangka internal itu, diantaranya cumi-cumi dan gurita. Selanjutnya ada Echinodermata. Contohnya itu bintang laut. Ciri-ciri utama Echinodermata adalah adanya tonjolan atau duri dari permukaan epidermis kulitnya. Epidermis ini menutup endoskeleton atau mesodermis keras yang terbuat dari kalsium karbonat atau kalsit. Kemudian karakteristik yang lain adalah hewan dewasanya berbentuk simetri 5 sisi, disebut simetri pentaradial. Karakteristik unik lain dari hewan berkulit duri adalah adanya sistem saluran air yang berfungsi untuk pertukaran gas, ekskresi, makan, indera sensorik, dan bergerak. Selanjutnya ada arthropoda. Salah satu contohnya itu kalajengking. Arthropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. Karakteristik yang membedakan arthropoda dengan film lainnya yaitu tubuhnya yang bersegmen. Segmen biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan. Itu juga pernyataan tersebut adalah asal penamaan arthropoda. Lalu ada Pisces. Salah satu contohnya itu ikan arwana karena Pisces itu ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Bertulang belakang termasuk vertebrata, habitatnya perairan, bernapas dengan insang, bergerak dengan menjaga keseimbangan tubuhnya menggunakan sirip-sirip, dan bersifat poikilotermal. Lalu ada amfibi, salah satu contohnya itu katak. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Dapat hidup di darat dan di air. Lalu ada reptil. Contohnya itu ular. Hewan reptilia juga merupakan vertebrata, yaitu memiliki tulang punggung yang memiliki tali tulang belakang yang membentang di sepanjang tubuhnya. Pada istilah evolusi, reptil merupakan perantara di antara amfibi dan mamalia. Reptil adalah jenis hewan yang sudah menghuni bumi sejak zaman dahulu. Lalu ada Aves. Salah satu contohnya,
Burung kakatua. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Hewan aves satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Hal ini merupakan keunikan tersendiri dari kelompok hewan tersebut. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx. Lalu yang terakhir ada mamalia. Contohnya itu sapi. Salah satu kelompok hewan vertebrata atau bertulang belakang adalah mamalia. Mamalia berkembang biak dengan melahirkan anaknya. Pembuahan terjadi di dalam tubuh mamalia betina, tepatnya di dalam saluran telur atau oviduk. Mamalia mempunyai kelenjar susu, perkembangan otak paling sempurna, dan merupakan golongan hewan yang menyusui, dan juga hemorrhoiderm atau berdarah panas. Dan juga tubuh mamalia ditumbuhi oleh rambut. Mungkin sekian penjelasan aku tentang karakteristik unik dari Animalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.